Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari yang sejuk ini Allah masih berkenan mengumpulkan kita dalam majelis pembelajaran bahasa Arab dari buku Metode Tiga Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Masuk di latihan membaca Arab Gundul yang kedua. Contohnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya, 4 kemampuan yang kita latih, yaitu membaca, menerjemahkan, menentukan sigot dan i'rabnya. Kita bagi beberapa potongan kalimat dari teks ini ya. Silakan, siapa dulu yang mencoba? Ya, silakan. Nama Aliyun nauman tawilan fil masjidi wa ta'akhkhara fid darsi. Ya, sampai situ. Ali telah tidur dengan tidur yang lama di dalam masjid dan dia telah ketinggalan pada pelajaran. Nama sigotnya dulu ya. Fi'il madhi ma'lum sulasi mujarrad bab 3. Fa'ala ya anu. Itu sah. Tasrifnya. Nama ya namu, nauman, naimun, manumun, namla tanam, manamun, minamun, nima, yunamu. Ali jamil, nauman masdar dari nama. Tawilan sigo mubalaghah dari tola ya dulu. Tawil. Kalau tawil itu sebenarnya ini isim fa'ilnya dari atau bisa sifat musyabah. Dia dari tola itu Ustaz. Tola ya dulu. Masdarnya apa? Tulan. Toilun, matulun, tul, la tatul, matolun, mitolun, tila, yutolu. Fi jamil. Al-masjid isim makan dari sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu sujudan. Sajidun masjudun usjud la tasjud. Misjadun sujida yusjadu. Sujida yusjadu. Itunya Ustaz. Terus masih ada ta'khur. Fi'il madhi ma'lum sulasi majid fi bab 4. Wajan tafa'ala yatafa'alu, ta'akhkhara yata'akhkharu, ta'akhkhuran, muta'akhirun muta'akhkharun, ta'akhkhar la tata'akhkhar, muta'akhkharun muta'akhkharun, tu'khira yuta'akhkharu. Fi jamil
darsi dar sulasi mujarrad bab 2 wajan fa'ala yaqulu darasa yadrusu darsan darisun madrusun udrus la tadrus madrosun midrosun durisa bidrosu. Ya. Tapi ini kan darsan atau dirosatan masdar ini beralih maknanya itu bermakna isim maf'ul. Jadi masdar tapi bermakna isim maf'ul. Jadi darsan maknanya madrus. Jadi yang dipelajari, jadi pelajaran ya kan. Darsan itu kan pelajaran. Pelajaran itu ya madrus yang dipelajari. Ya, jadi ini termasuk masdar tapi bermakna isim maf'ul. Ya, dia banyak dalam bahasa Arab, banyak ya masdar tapi bermakna isim maf'ul itu banyak. Kholqun misalnya, kholqun maknanya makhluk. Jadi kalau secara makna asli masdar itu kan adalah peristiwa atau perbuatan pembelajaran. Secara asal kan maknanya pembelajaran, bukan pelajaran tapi pembelajaran, belajar. Ya, aktivitas. Masdar itu secara asal maknanya aktivitas, pekerjaannya. Ya. Tapi ada yang disebut masdar tapi maksudnya adalah isim maf'ul. Itu maksudnya adalah isim maf'ul. Jadi yang dipelajarinya. Penciptaan maksudnya yang diciptakan. Ya, silakan. I'rabnya. Nama fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Aliyun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nauman maf'ulun mutlaq li nawihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tawilan sifatun li nauman wa huwa mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi majrurun bi fi atau bil fa bi wa alamat. Kalau dua huruf fi disebut kalau dua huruf. Kalau satu huruf baru sebutkan nama hurufnya. Majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ta'akhkhara fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. At-tarsi majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Berikutnya siapa? Benar tapi. Fanadima nidamatan wa daraba ra'sahu. Nadamatan bukan nidamatan, nadamatan. Fanadima nadamatan wa daraba ra'sahu darbatan. Ya, sudah sampai situ. Fa'jal nadima fi'il madi ma'lum. Terjemah dulu. Oh ya, terjemah dulu. Maka Ali sangat menyesal. Maka Ali benar-benar menyesal dan memukul kepalanya satu pukulan. Fa jamid nadima fi'il madi ma'lum bab nadima yandamu bab 4 sulasi mujarrad. Tasrifnya nadima yandamu nadamatan
nadimun mandumun, indam la tandam, mandamun mindamun, nudima yundamun. Nadamatan masdar dari nadima. Wa jamid doroba fi'il madi ma'lum, bab doroba yadribu, bab 1 fi'il sulasi mujarrad. Wazannya doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib la tadrib, madribun midrobun, duriba yudrobu. Roksa roksun, jamid hu jamid dorbatan. Ini masdar juga. Masdar apa namanya ini? Masdar adat. Oh iya. Ya. Masdar marrah. Masdar dari daroba. Dari sana. Langsung ke i'rab. Fa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Nadima fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Nadamatan maf'ulun mutlaq li ta'kidihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa harfu atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Daraba fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Raqsa maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Darbatan maf'ulun mutlaq li adadihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, bagus. Berikutnya. Ya, bagus. Thumma jara ilal fasli wal maqra. Ya, sudah. Thumma Artinya dulu. kemudian dia lari berjalan ke kelas dan hujan. Thumma Bersamaan dengan hujan. Kemudian thumma jamil jara fi'il madi bab 1 wazannya jara yajri. Binanya apa? Binanya ada huruf ilatnya nggak? Nakis ya. Tasrifnya Jara yajri masdarnya apa? Masdar dari jaro jariun atau jarian. Terus simbayanya simapul majriyun fi'il amarnya apa? Ijri. Sim zaman, sim makan, majron. Mustaq, bagaimana mustaq? Isim apa? Enggak, ya isim mustaq sigatnya apa?
Simpail. Simpail. Dari kata Godoba ya. bukan. Godiba yang Godiba yang dubu nggak ada. Godiba yang dubu. Beberapa berarti. Lupa lagi SD nggak terus dihafal bab-babnya. Yang fa'ila ya fa'il. Godiba yang dubu godban. Nah, bukan godban. Masdarnya apa? Godiban. Bukan. Godoban. Godob, jadi godob. Godoban. Laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal godob. Masanya godob. Godoban. Godiba yang dobu godoban godibun magdubun ikdab la ikdob la tabdob magdobun lirdobun godiba yang dobu nazaro fi'lun Irobnya fi'lun madin fi'lun madin. Madin bukan madin, madin. Fi'lun madin mabniun ala fathi La mahala lahu min al-i'rab. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu Rafihi Dommatun dhahiratun fi akhirih ila harfu jarrin mabniun ala sukun. Ka alif. Kalau alif itu pasti sukun. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Aliyin Majrurun bi'ila. Majrurun bi'ila. Bi'ila bukan bi'ila, bi'ila. Majrurun bi'ila. Wa alamatu jarrihi kasratun fi akhirih. Jawiratun Dhahiratun fi akhirih. Qodbanun. Mana korban? Qodiban Sebagai apa irobnya? Halun mansubun. Halun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya Jadi yang marah, yang di dalam keadaan marah. Siapa yang dalam keadaan marah? al-mudarisu. Jadi sahibul halnya al-mudarisu. Bukan alinya, jadi gurunya yang marah kepada Ali karena terlambat. Yang terakhir, silakan siapa? Pakai tasdid. Tasdid. Artinya murid-murid dan murid-murid mereka yang melihat kepadanya terkejut-kejut, heran-heran. Iya, betul. Dalam keadaan heran, terkejut. Wahu jamu
Cuma dia jamak apa? Jamak taksir. Isim fa'il dari kata Dari talaba yatlubu. Talaba yatlubu sulasi mujarrad bab 2. Tasrifnya talaba yatlubu. Masdarnya apa? Tolaban pendek. Tolibun matlubun utlub la tadlub matlabun matlibun Mitlabun uliba yatlubu Yutlabu. yutlabu. Isim fa'ilnya coba tasrif isim fa'ilnya. Isim fa'il. Talibun, talibani, talibuna, tullabun. Jadi jamaknya bisa dua. Bisa jamak mudzakkar salim, talibuna, bisa jamak taksir, tullab. Tolabatun bisa. Yang duruna dari fi'il mudhari ya Ustaz. Fi'il mudhari ma'lum. Dari sulasi mujarrad bab 2 dari nadhara yang duru nadhron nadirun mandurun undur la tandur mandurun yundurun nudhira yundurun. Tasrif fi'il mudhari ma'lum. Yanduruni yanduruna. Jadi yanduruna itu dhamir hum ya, diganti dengan waw jamaah. Terus Bila jamir sama jamir muta'ajibina sulasi majibi. sigotnya dulu apa? Sigotnya isim fa'il dari sulasi majibi bab 4 dari ajaba yang ajabu. Ajuban, muta'ajibun, muta'ajabun, ta'ajab, la tata'ajab, muta'ajibun, muta'ajabun. Enggak, muta'ajabun, sim jaman, sim makan. Ujiban, tata'ajabun. Yuta'ajabu. Muta'ajabu. Sim fa'ilnya tasrifkan. Isim fa'ilnya muta'ajibun, muta'ajibani, muta'ajibuna. Ya, muta'ajibuna waw itu bisa berubah jadi iya ya. Jadi bisa muta'ajibuna atau muta'ajibina. Berubah karena itu tanda i'rabnya. Waw dan iya-nya tanda. Abdullahu fa'ilun marfu'un. Fa'il dari mana? Bukan fa'il itu harus ada fi'ilnya sebelumnya. Dari yang Nggak bisa di belakang. Ya, jadi fa'il itu harus fi'il dulu. Fi'il maklum dulu dan fi'ilnya harus mufrad. Kalau yang dulu kan nggak mufrad. Jadi ya nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Yang dulu tulabu itu baru fa'il tulabu. Kalau dibalik udah berubah dia. Strukturnya udah berubah, bukan lagi fa'il. Kan jadi mubtada, tidak jadi fa'il. Jadi fa'il itu kalau didahului oleh fi'il, fi'ilnya didahulukan baru jadi fa'il. Ya, dan fi'ilnya harus mufrad. Yang dulu tidak boleh yang duruna atau labu nggak boleh. Fi'ilnya harus mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Musanna tetap fi'ilnya mufrad. Fa'il yang duruna yang mana? Bukan tulabu. Waw jamaah. Waw jamaah yang kembali kepada tulabu gitu. Nggak boleh kita mengatakan mana fa'il dari yang duruna tulabu, nggak boleh. Karena tidak bisa fa'il di sebelumnya. Fa'il itu harus setelahnya. Ya kan? Berarti at-tullabu mubtadaun marfu'un dhammatun dhahiratun akhirih. Fi'lun mudhari'un
marfuun li tajarrudihi bukan. Ya. Jadi kalau wawu mah tanda marfu bagi jamak mudzakkar salim, bagi isim. Kalau bagi fiil tanda marfunya bukan wawunya tapi nunnya. Ini harus membedakan antara fiil dengan isim. Ya. Itu kalau untuk fiil tanda marfunya nunnya, subutun nun, nunnya ada. Kalau bagi jamak mudzakkar salim isim ya misalnya an-nadziruna, isim fa'il misalnya. An-nadziruna itu kan jamak mudzakkar salim, tanda marfunya wawunya. Kadang suka ketukar. Ya bedakan antara fiil yang af'alul khamsah. Af'alul khamsah dengan jamak mudzakkar salim. Jadi wala matrafi thubutun nun li'annahu ya. Terus wawul jamaah dhamirun mabniun ala fi mahalli. Nah, gitu. Dalam keadaan marfu fa'il sebagai fa'il. Ala sukun. Lihat yang terakhirnya ya-nya. Nah, kalau satu huruf sebutkan nama hurufnya. Al-ha'u dhamirun enggak harus ada fi mahalinya kalau isim itu. Jadi yang membedakan antara isim mabni dengan huruf, isim mabni harus punya kedudukan i'rab. Harus ada fi mahali, tidak la mahalahu minal i'rab, tidak. Kalau la mahalahu minal i'rab itu untuk huruf. Ya, untuk huruf atau untuk jumlah yang tidak punya kedudukan i'rab. Kalau isim mabni harus punya kedudukan i'rabnya, dia fi mahali apa? Ini kan dhamir isim mabni. Ya, jadi dhamirun muttasil mabniun alal kasri fi mahali apa? Bi'ila. Ya, jadi fi mahali jarin dalam kata majrur. Apa alasan yang memajrurkannya? Ila. Karena ila huruf jar. Terus muta'ajjibina halun. Hukumnya apa? Atau disebut Sohibul halnya boleh. Halun ya li wawil jamaah. Mansubun walamatun nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Ya, gitu. Ya, jadi sohibul halnya itu mana? Dalam keadaan kaget, ya, terkejut. Siapa yang terkejutnya? Waw jamaah, mereka. Waw jamaah, jadi sohibul halnya waw jamaah yang ada pada kata yanzuruna. Bisa dipahami? Ya, waw jamaahnya kembali ke tulabu. Sohibul halnya nggak langsung ke tulab. Ya nggak bisa kan, nggak apa, ada domir dulu sebelumnya. Tenanya, jadi tidak dilewati. Ya, waw jamaah. Karena hal itu bagian dari struktur jumlah fi'liyah. Jadi harus ada fi'il yang dikerjakannya. Kalau tulabu kan mubtada, belum ada fi'il tulabu. Ya, tulabu kan belum ada fi'ilnya. Nah, sedangkan yanzuruna itu fi'il fa'il.
Jadi mereka terkejut itu ketika mereka melihat. Ketika belum melihat, mereka belum terkejut kan. Jadi hal itu kan adalah keterangan kondisi bagi pelaku atau objek saat pekerjaan dilakukan. Di saat pekerjaan dilakukan. Kalau pekerjaannya belum dilakukan, ya belum ada hal. Hal itu hanya terkait ketika sedang mengerjakan sesuatu dalam keadaan apa dia. Ya, kalau tidak mengerjakan sesuatu tidak ada hal. Ya, misalnya at-tullabu muta'ajibun, murid-murid itu kaget. Itu kan tidak terikat dengan pekerjaan tertentu. Ya, tapi muta'ajibunnya berarti menjadi khobar dari tullabu. Ya. Jadi berbeda antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu harus ada pekerjaannya. Ya kan? Sedang berlangsung atau ya terkait dengan suatu pekerjaan yang dilakukan. Kalau jumlah ismiyah tidak terkait dengan pekerjaan atau waktu tertentu. Ya, begitu. Bisa dipahami ya, insyaallah ini melatih materi-materi sebelumnya, dan ini harus sering dilatih lagi ya, baik ke dalam memahami ayat-ayat Quran misalnya, ya hadis ya, atau kitab-kitab para ulama ya. Jadi dipraktekkan lagi lebih banyak ya untuk kemampuan ini ya, terutama yang sudah dipelajari, irob yang sudah dipelajari, silakan banyak dipraktekkan lagi, misalnya ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau yang belum dipelajari ya sedikit-sedikit, karena setiap pertemuan ya insya Allah kita menambah lagi kedudukan irobnya, struktur kalimatnya. Kita lanjut yang berikutnya ke tamyiz ya. Struktur kalimat dan kedudukan irob yang ketiga. Tamyiz itu keterangan penjelas. Keterangan penjelas. Kalau keterangan penjelas berarti sebelumnya harus ada kata yang belum jelas. Ya, ada kata yang belum jelas yang perlu penjelas, yang butuh kepada penjelas dari kata itu. Ya, dan ingat yang belum jelasnya itu kata yang belum jelas. Maka didefinisikan tamyiz itu huwa ismun mansubun, isim yang mansub. Nah, berarti ini kedudukan irob yang mansub, termasuk mansubatul asma. Isim-isim yang harus mansub, ya itu tamyiz. Nakiroh harus nakiroh, nakiratun nakiroh, berarti tidak boleh ma'rifah. Ya, nakiratun yudkaru disebutkan ba'da mubhamin, setelah kata yang mubham, yang belum jelas. Liwaddihahu, untuk memperjelasnya. Jadi itu definisi tamyiz, sehingga bisa disimpulkan tamyiz itu keterangan penjelas. Tamyiz termasuk bagian struktur kalimat pelengkap fadlah sebagai keterangan penjelas dari kata yang belum jelas atau mubham yang disebutkan sebelumnya. Maka struktur kalimatnya yang harus diingat adalah harus ada jumlah dulu. Jumlah dulu, karena dia kan hanya sebagai tambahan pelengkap fadlah. Jadi harus ada jumlah pokoknya dulu. Kalimat pokoknya dulu. Jumlah, nah baru ditambah yang pada jumlah itu sebenarnya. Yang pada jumlah itu ada kata yang mubham, yang belum jelas, atau disebut juga mumayyaz. Ya, mumayyaz, kata yang belum jelas atau yang diberi penjelas. Mubayyaz itu berarti yang dijelaskan. Nah, baru setelah itu ada tamyiznya. Ya,
Jadi harus ada yang mubham atau yang mumayyaznya dulu. Setelah itu baru tamyiz atau disebut juga mumayyiz. Kalau tamyiz itu berarti kan bentuk masdarnya. Kalau mumayyiz bentuk apa? Isim fa'il. Karena dari kata mayyaza, yumayyizu, tamyizan, mumayyizun, mumayyazun. Ya, jadi menjelaskan, ya memperjelas, bisa juga membedakan. Ya, kalau juga kata tamyiz itu juga istilah bagi usia, ya, usia anak yang sudah sampai usia tamyiz. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan, anaknya disebut mumayyiz. Kalau dalam ilmu nahwu jadi istilah lagi. Istilah dalam ilmu nahwu. Nah, kemudian sekarang kita ketahui kata-kata yang mubham itu. Jadi enggak sembarang kata yang mubham itu yang bagaimana. Nah, ini diberikan klasifikasi. Ya, macam-macam dari kata yang mubham atau mumayyaznya itu, ya, itu terbagi dua. Yang pertama malfud, tersurat. Jadi ada lafadznya. Nah, yang langsung lafadznya tersurat itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama asmaul kail, nama-nama takaran. Ya, kita sambil lihat langsung penjelasannya di bawah. Pembagian kata mubham atau mumayyaz. Kata mubham yang belum jelas atau disebut juga mumayyaz, kata yang diperjelas, terbagi kepada 2 bagian. Yang di pertama yang dilihat dari segi lafadznya secara tersurat membutuhkan penjelas, disebut malfud, tersurat, yaitu meliputi nama-nama takaran. Ya, yang kedua asmaul wazni, nama-nama timbangan. Yang ketiga asmaul masafah, nama-nama jarak. Yang keempat asmaul adad, nama-nama bilangan. Ya, kalau yang malhud tersirat, yaitu berupa sifat yang perlu diperjelas. Ya, nama yang pertama nama-nama takaran, asmaul kail. Ya, seperti apa takaran itu? Ya, muddan, ya, 1 mud. Mud itu kepalan 2 orang, 2 tangan orang dewasa. 1 mud segini. 1 ciduk, ya. So'an 1 sok. 1 sok itu sekitar 3,5 liter atau 4 mud. 4 mud itu sama dengan 1 sok. Ya, ini kan kaitannya dengan apa? Zakat fitrah, ya. Zakat fitri 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Itu kan takaran, ya, bukan berat tapi ukuran dan volume. Takaran itu. Wasakon 1 wasak 60 sok. 1 wasak 60 sok. Ini kan nisab zakat, ya, zakat apa? Pertanian. Berapa wasak nisabnya? Zakat pertanian berapa wasak nisab zakat pertanian? Enggak, nisabnya bukan besaran zakatnya. 5 wasak. Laisa fi maduna khomsi ausukin sodako. 5 wasak ininya. Ya, nisab zakat pertanian 5 wasak. 1 wasaknya 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berapa sok? 300. Litron 1 liter. Nah, liter juga kan volume, ya. Menjadi kail, termasuk kail, kayak takaran. Beda dengan timbangan. Kalau timbangan berat, menunjukkan beratnya, kilo, berapa kilo.
Ya, nama-nama timbangan seperti jaroman, gram, 1 gram. Kilo jaromin, 1 kilogram. Kalau zaman dulu ada timbangan? Menunjukkan berat pakai apa dulu? Hah? Enggak, ukurannya namanya. Nama-nama jarak ya seperti shibron, 1 jengkal. Ziro'an, 1 ziro ya, dari ujung jari sampai siku itu 1 ziro. Ya kalau zaman sekarang mitron, 1 meter. Kilometrin, 1 kilometer, milan, 1 mil. Kalau hasta maksudnya apa? Tadi udah dijelasin hasta. Hasta itu zero itu hasta. Zero itu hasta. Nama-nama bilangan, yaitu bilangan 11 sampai 99, tidak semua bilangan. Kata yang dihitung atau ma'dud yang terletak setelah bilangan ini pasti menjadi tamyiz dalam bentuk mufrad mansub. Nanti untuk bilangan ada ketentuannya lagi dirinci. Ya. Nah, tapi isim yang menjadi tamyiz setelah bilangan itu hanya bilangan 11 sampai 99 saja. Kalau bilangan yang lain nanti isimnya tidak jadi tamyiz. Ya, ada yang jadi mudhofileh. Jadi mudhofileh selain daripada 11 sampai 99. Ya, jadi harus ada secara malfud tadi yang tersurat harus ada lafaz-lafaz ini dulu. Nah, lafaz-lafaz ini adalah lafaz mubham yang butuh kepada penjelas. Nah, penjelasnya itu adalah tamyiz. Ya kan? Misalnya tadi dikatakan apa namanya? Satu mud ya, misalnya Ishtaraitu muddan, aku membeli 1 mud. Ya, ishtaraitu muddan. Ya, aku membeli 1 mud. Nah, ini kan belum jelas 1 mud apa. Jadi dia mubham. 1 mud itu mubham, jadi belum jelas. Ya kan? Saya membeli 1 mud. 1 mud apa? Jadi bisa ditanyakan 1 mud apa. Nah, kemudian kata yang menjelaskannya itu disebut tamyiz. Nah, dia harus mansub. Ishtaraitu muddan ruzzan misalnya. Saya membeli 1 mud beras. Ya, ishtaraitu muddan ya aruzzan. Nah, aruzzannya ini tamyiz. Jadi ruzzannya itu tamyiz. Karena dia yang menjadi penjelas dari kata yang mubham. Yang mubhamnya itu mudannya 1 mud. Setara itu mudan aruzan. Ya, 1 mud beras. Atau misalnya so'an. Ya, tasaddaqtu, saya bersedekah. So'an, 1 so apa? Belum jelas. So'an, jadi dia mubham. Maka kita beri penjelasan. Ya, tasaddaqtu so'an tamron. Berarti tamronnya sebagai apa? Kedudukan i'rabnya tamyiz. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata so'an. Yang mubham itu 1 so kurma, so'an tamron. Ya, tamronnya harus mansub karena dia tamyiz. Atau mubham, kata yang mubhamnya. Ya, itu jarak ya. Bilangan juga sama. 11 itu apa? Ada asyara.
Tapi nanti ada ketentuan dalam membuat mudzakkar dan muannasnya, ada ketentuannya. Ya, itu kalau ahada asyara kan mudzakkar. Kalau muannas ihda asyrata. Nanti akan tergantung isimnya. Isimnya apakah mudzakkar atau muannas. Ya. Saya membeli 11. 11 apa? Kan mubham, belum jelas. Nah, kemudian kita mendatangkan kata yang menjelaskannya, penjelasnya, nah itu tamyiz. Berarti ishtara itu ahada asyara qalaman. Qalamannya itu tamyiz. Ya kan? Ahada asyara qalaman. Begitu terus sampai 99. Ya, saya menjual 99. 99 apa? Ya, baju misalnya. Ya, bi'tu tis'atan wa tis'ina thawban. Ya, thawban. Thawbannya itu adalah tamyiz. Di 11 sampai 99. Kalau bilangan di luar itu tidak jadi tamyiz. Ya, kenapa jadi tamyiz? Bilangannya ini terdiri dari ada yang terdiri dari dua kata, ada yang terdiri dari satu kata. Ya, jadi hanya bilangan ini saja. Kalau bilangan yang lain, misalnya 1 sampai 10 itu tidak jadi tamyiz. Ya, kata walaupun secara makna dia menjelaskan, cuman tidak jadi tamyiz. Ya, jadinya itu jadi mudhof ilaih. Misalnya ishtara itu salasata aklamin. Saya membeli 3 pulpen. Salasata aklamin. Nah, aklaminnya jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Tidak jadi tamyiz. Kalau bilangan selain ini. Makanya tidak mansub, majrur kan? Itu. Nah, karena tamyiz ini berkaitan dengan bilangan, nah maka perlu kita jelaskan lebih lengkap ya tentang bilangan ini. Ya, ada adad wal ma'dud. Jadi pembahasan bilangan kita masukkan ke pembahasan tamyiz karena terkait dengan bilangan. Untuk lebih memperjelas pembahasan bilangan ini perlu dibahas secara khusus ketentuan yang berlaku bagi adad dan ma'dudnya. Hukmul ma'dud, hukum ma'dudnya. Berarti ma'dud itu berarti yang dihitungnya, isimnya. Ya. Nah, min ya dari 3 sampai 10 an yakuna jam'an majruran. Ya, kalau kita mau membuat isim yang dihitung ya dari bilangan 3 sampai 10 itu menggunakan jamak majrur. Seperti tadi ya, salah satu aklamin, salah satu aulad. Jadi menggunakan bentuk jamaknya. Jangan menggunakan mufrad. Jadi nggak bisa salah satu waladin, salah. Jadi harus aulad, harus berupa jamaknya. Ya. Lalu situ banatin, perempuan. Ya, nah ini ada ketentuan dari segi mudzakkar muannasnya. Ketentuan pada bilangan ini dibalik. Jika ma'dudnya mudzakkar maka adadnya muannas, dan jika ma'dudnya muannas maka adadnya mudzakkar. Maka rumusnya muannas mudzakkar atau mudzakkar muannas. Jadi dibalik antara bilangan dan isimnya. Ya, kalau bilangan itu pakai muannas berarti pakai tamar buto. Kalau mudzakkar tidak pakai tamar buto. Nah, lihat sekarang aulad. Aulad itu jama dari walad. Nah, walad itu apa? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti bilangannya harus muannas, harus pakai tamar buto. Salah satu auladin. Tidak boleh mengatakan salah su auladin, salah. Karena harus dibalik mudzakkar muannasnya. Banat jama dari bintun. Bintun mudzakkar muannas. Muannas. Nah, sehingga bilangannya harus mudzakkar salah satu. Tidak boleh salah satu. Situ. Tidak boleh sitatu.
Tapi situ banatin. Jadi harus dibalik. Bilangan 3 sampai 10. Kalau bilangan 1 2 kan tanpa disebut bilangannya kan sudah cukup. Misalnya kolamun itu udah bermana apa? Satu bulan. Karena mufrad udah menunjukkan satu. Kalau mau disebut bilangannya boleh. Untuk memperkuat kolamun wahidun boleh. Kurosatun wahidatun boleh. Musanna tinggal ditambah alif nun atau ya nun kan. Kolamaini itu sudah bermana 2 walaupun tidak disebutkan bilangannya. Kalau disebut bilangannya boleh, tapi dia terakhir ya di akhir sebagai sifat. Ya, jadi kolamani isnani boleh, kolamaini isnaini, kurosatani isnatani, harus sesuai. Kalau ini harus sesuai mudzakkar muannasnya karena dia sifat. Ya, kurosataini isnataini harus sesuai. Begitu ya. Nah, kalau bilangan ini dibalik 3 sampai 10. Nah, yang menjadi tamyiz itu yang kedua ini dari 11 sampai 99, ketentuannya harus mufrad mansub. Jadi isimnya harus berupa mufrad. Seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu menggunakan mufrad. Istaraitu ahada asyara qalaman. Saya membeli 11 pulpen kolaman, tidak pakai jamaknya, tidak aklaman, tidak. Tapi pakai mufradnya kolaman. Seperti di sini, arba'ata asyara waladan. Ya, 14 anak laki-laki. Waladan pakai mufradnya. Dan dia harus mansub. Kenapa mansub? I'rabnya tamyiz. Kenapa harus? Karena dia tamyiz i'rabnya, kedudukan i'rabnya. Khamsa asyrata bintan. Bintan mufrad. Ya kan? Dari 11 sampai 99. Nah, nanti untuk ketentuan mudzakkar muannasnya itu ada ketentuan, ada aturannya. 11 12 itu kan ada 3 bagian kan? Khususnya di bilangan 11 sampai 19. 11 sampai 19 itu kan ada 2 bagian bilangannya. Ahada asyara kan ada 2 bagian. Isna asyara 2 bagian. Baru ditambah dengan isimnya. Nah, ketentuan mudzakkar muannasnya kalau 11 dan 12 itu sama semua. Mudzakkar, muannas sama semua. Ahada asyara qalaman. Ihda asyrata kurasatan. Itu ahada mudzakkar, asyara mudzakkar, qalaman mudzakkar. Jadi mudzakkar. Ya, isnata asyra ihda asyrata kurasatan. Ihda muannas, asyrata muannas, kurasatan muannas. Jadi dia sama semua 3 bagiannya. 11 dan 12. Nah, kalau yang 13 sampai 19 itu yang berbedanya kata yang pertama. Jadi rumusnya muannas mudzakkar atau mudzakkar muannas. Arba'ata asyara waladan. Ya, arba'ata apa? Muannas, asyara mudzakkar, waladan mudzakkar. Jadi muannas mudzakkar. Ya, atau dibalik, isimnya muannas berarti mudzakkar muannas. Khamsa mudzakkar, asyrata muannas, bintan muannas. Begitu, itu ketentuan dalam bilangan dari sisi mudzakkar muannasnya. Sampai di situ dulu, ini masih panjang penjelasan tentang bilangan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau salah satunya sinina itu berarti dalam keadaan mudah bilangi. Kalau yang 300 itu salah. Ya, betul. Ratusan ke atas ini. Mudah pilih.
salasu mi'ati sinina. Salasu juga kan itu udah mudhof, mi'atin mudhof ilaih. Sinina mudhof ilaih lagi. Salasu mi'ati sinina. Mudhof ilaih. Jadi yang tamyiz itu hanya 11 sampai 99 saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.